Silakan tim Kristen untuk melakukan counter argumentasi selama 7 menit dan sekaligus nanti bisa bertanya kembali waktu Anda akan berjalan ketika tim Kristen mulai berbicara. Silakan. Ya, jadi Kore, saya mau tanya tadi, kamu mengatakan bahwa dibayar tunai itu bukanlah wanitanya yang dibeli, ya. Tetapi kalau kita mau berlogika, ya, karena perceraian itu kan dibolehkan, ya. Jadi selama masih ada jodoh, ya, kalian kan selalu mengatakan selama masih ada jodoh, ya, hubungan perkawinan itu boleh, ya. Jadi saya belum puas ketika kamu mengatakan bahwa saya bayar. Saya kawinkan kamu dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kamu sepertinya tidak menjawab dengan dalil, ya. Saya minta dalilnya, apakah seorang wanita itu dibayar dengan seperangkat alat sholat atau seperangkat nilai tertentu itu dibayar tunai. Itu bukan berarti bahwa wanita itu terikat hubungan jual beli, ya. Karena masalah jual beli di dalam perkawinan di dalam Muslim juga ada, ya kan, seperti mutah gitu kan, seperti apa gitu. Jadi kamu harus tunjukkan kepada saya dalilnya di mana dikatakan bahwa itu bukanlah soal jual beli tetapi kawin kontrak seumur hidup. Ya, seperti di dalam tempat kami, ya, karena Yesus mengatakan barang siapa menceraikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipersatukan oleh manusia, ya. Kamu harus kasih tahu saya itu. Kalau bukan jual beli, tunjukkan kepada saya bahwa itu adalah pernikahan seumur hidup, ya. Lalu kamu mengatakan juga bahwa Gregory Alder, ya, mengatakan bahwa janji setia itu, maaf, kamu mengatakan itu janji setia itu adalah Gregory Alder. Itu kan cocokologi, itu kan menyamakan, itu kan mempersalah-salahkan, karena Alkitab telah mengatakan, ya, banyak, bahkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama seorang suami harus setia kepada istrinya. Recording in progress. Ya, seorang suami harus setia kepada istrinya dan seorang suami harus setia kepada istri masa mudanya. Alkitab banyak sekali menuliskan itu, harus setia pada istri masa mudanya. Jadi kata setia itu adalah doktrinasi dari Alkitab, ya, perintah dari Alkitab, ya. Kamu harus setia dan jangan berkhianat. Di dalam Mika 2 itu dikatakan seorang laki-laki harus setia dan jangan berkhianat. Bagaimana mungkin kamu mengatakan itu adalah ajaran Gregory Alder gitu, ya? Apa tuh, saya nggak tahu tuh, ya. Tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa seorang wanita, seorang suami harus setia kepada istrinya, pada istri pada masa mudanya. Artinya pada masa mudanya itu artinya kepada orang yang dia nikahi pada masa mudanya, tidak boleh bercerai. Adapun adanya perceraian di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu adalah pelanggaran kepada hukum Allah, dan mereka semua yang melakukannya itu mendapatkan hukumannya, gitu kan. Kamu harus jawab saya, ya, apakah kamu mengatakan bahwa saya bayar tunai itu adalah bukan soal seperti jual beli, ya, sehingga perceraian juga boleh juga, ya. Kalau itu bukan, tunjukkan ada ayat di dalam Al-Qur'an bahwa pernikahan itu haruslah seumur hidup, ya. Itu dia. Silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Sorry ya, saya tadi terlambat datang. Jadi saya kurang mengikuti, tapi yang saya dengar tadi itu mengenai umur berapa orang Kristen bisa menikah. Oh iya, tadi saya belum bayar. Ya, karena kalimatnya di situ mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak bisa dibicarakan manusia. Dan mereka meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi kalimat meninggalkan ayah dan ibunya ini untuk hidup bersatu itu harus orang yang sudah betul-betul siap untuk meninggalkan ayah ibunya. Memang tidak dijelaskan umur berapa, tapi secara logika kalau kita ambil contoh zaman sekarang, anak umur sekolah itu wajib belajar kan sampai 12 tahun, ya. 6, 3, 12 tahun, ya. Atau kalau dulu 6 tahun, naik 9 tahun, sekarang makin ditingkatkan 12 tahun. Ketika dia 12 tahun itu, kebanyakan anak-anak belum siap untuk pisah dari orang tuanya, karena masih dibiayai orang tuanya, ya. Itu makanya dia kalau di situ ya harus siap untuk dipisah, ya, untuk hidup bersatu dengan suaminya. Nah, kalau di dalam Islam saya enggak juga melihat apakah di dalam Islam ada dikatakan umur sekian menikah. Saya belum lihat, ya. Dan ketika Adam dan Hawa dinikahkan itu saya pun belum tahu apakah mereka sudah dewasa, apakah masih kecil, ya. Ketika di dalam surga itu mereka dinikahkan, ya, saya juga enggak tahu. Kemudian kalau di dalam pernikahan, sayang saya tadi terlambat sehingga Bu Uti membawa kepada sah, bukan itu.
Saya tidak mau mengutik itu karena itu adalah hukum dunia. Tidak ada dikatakan di dalam hukum Tuhan kalimat manusia mensahkan. Dan itu, saya sudah baca Al-Quran sampai bolak-balik sampai jidat saya ini kilat-kilat saya temukan. Tetapi saya lebih sekarang mau bertanya kepada kalian, dasar Islam untuk berpoligami itu apa? Nah, ini yang menarik, ya. Dan kalian pasti menggunakan surah An-Nisa ayat 3 itu, kan begitu. Kalian paham nggak surah An-Nisa itu? Apa dikatakan? Itu jikalau kau punya niat ingin menikahi anak yatim. Banyak orang muslim tidak memahami arti ayat ini. Sehingga mereka mau membabi buta, wah bisa nikah, poligami ini dasarnya. Kalau kau ingin menikahi anak yang bukan yatim, kau nggak bisa poligami. Jadi dasar kalian poligami itu nggak ada, ya. Kalau kau bisa nanti menjelaskan, ya silakan. Kau jelaskan dasar-dasar poligami. Kemudian menikah. Saya nggak tahu bagaimana sih menikah ini. Kalau kita merujuk seperti Nabi, Nabi dinikahkan bukan di dalam masjid. Nabi dinikahkan tidak dalam imam-imam datang menikahkan dia atau ustadz. Nabi menikah dengan Khadijah pertama sekali. Dan Khadijah itu orang Nasrani. Saya tidak tahu kalau orang Nasrani waktu Nabi kan belum ada Islam. Kalau ada Islam sudah tentu Nabi itu dari umur, katakanlah umur 5 tahun itu sudah membaca 2 kalimat syahadat. Faktanya Nabi belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan dia mungkin sudah diazani. Faktanya belum ada satupun keterangan demikian. Apakah kalian kan sunnah Rasul? Nabi menikah dengan Khadijah. Ya terserah kalian mau bilang di mana lah ya. Kalau secara logika orang bilang sih di secara Nasrani. Ya kalian harus menikah Nasrani dulu dong. Baru mengikut menjadi mualaf atau apa namanya saya nggak tahu ya. Tapi pada saat itu Islam belum ada ya. Karena Waraqah bin Naufal diajak Nabi menemui Waraqah bin Naufal. Ya itu mungkin pembukaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi. Terima kasih Ibu Tiwatimena sudah melakukan counter argumen yang dilakukan oleh tim Muslim. Ada beberapa argumen atau beberapa pertanyaan kepada tim Muslim, yaitu yang pertama dari Bu Tiwatimena tentang sekali lagi tentang akad nikah itu masih dipermasalahkan sebagai jual beli, transaksi jual beli. Yang kedua dari Bang Rudi mempertanyakan hukum poligami itu dari mana dasarnya dan bagaimana dasar-dasar menikah, karena di dalam pernikahan Rasulullah SAW pernikahannya di dalam Nasrani. Itu adalah pertanyaan dari Bang Rudi. Oke, waktu 7 menit tim Muslim untuk melakukan counter argumen dari tim Kristen dan sekaligus nanti juga bisa mempertanyakan kembali. Waktu akan mulai berjalan ketika tim Muslim mulai berbicara. Silakan. Lanjut Kores dulu. Oke, ya ini kita akan menjawab ya. Pertama aku akan buka dulu. Kita share screen. Tar ini ya. Nah, jadi dalam Islam itulah ya, dalam Islam itu pernikahan itu tidak datang dari masjid gitu, tapi datang dari walinya seperti yang kita lihat dalam hadits nomor 1863. Nah, di sini dikatakan ya, ini ada 2 hikmah yang bisa kita ambil dalam pernikahan Islam. Di sini Mujami bin Yazid Al-Ansori mengabarkan kepadanya bahwa seorang laki-laki dari kaumnya yang bernama Khizam menikahkan anak wanitanya. Lihat, seorang laki-laki bernama Khizam menikahkan anak wanitanya. Bapaknya yang menikahkan itu, bukan pendetanya atau imamnya atau ustadznya atau masyaiknya. Enggak seperti itu. Bapaknya. Inilah yang sesuai dengan pengajaran nabi-nabi. Bapaknya menikahkan anaknya, gitu. Jadi nggak ada itu pendeta-pendetaan. Nanti pendeta-pendeta datang dari mana? Aku akan kasih lihat datanya. Lalu kemudian anaknya tidak setuju dengan putusan bapaknya, maka ia mendatangi Rasulullah SAW, menceritakan kepada beliau hingga beliau membatalkan pilihan bapaknya. Hikmahnya apa? Suara wanita itu dihitung dalam pernikahan Islam. Suara wanita dihitung. Berbeda dalam kekristenan. Kita perhatikan Efesus 5 nomor 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus. Di sini ya menarik nih di sini. Entar dulu. Oh iya sih udah kelihatan. Tunduk dalam Kristus. Demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Buset. Jadi ketika pria Kristen menikah, itu dia auto menjadi Yesus. Menjadi Yesus dia. Karena di sini dikatakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami. Keren ini. Berarti Lae ini adalah Yesus bagi istrinya Lae. Bu Uti adalah
penyembahnya suaminya Buti gitu. Kalau ada. Lanjut. Lalu kemudian datang dari mana tuh soal pendeta-pendeta itu datang dari mana? Nah, dari sini, dari ini nih, Pontifus ya. Pontifus. Bisa kita lihat di sini. Mana Pontifus? Oh, nggak ada. Maximus. Nah, ini Pontifex Maximus. Nah, di sini ya. This was the only form of marriage that require a priest. Ini adalah pernikahan, bentuk pernikahan dari pagan Romawi yang membutuhkan pendeta. Karena the Pontifex Maximus atau si pendeta paling tinggi di dalam negara Romawi ini harus hadir. Gitu. Dia ini dia melaksanakan pernikahan dan istrinya dia juga harus hadir. Beh, keren kan? Makanya pernikahan kekristenan ketika ada di depan pendeta melakukan janji setia itu datangnya dari pagan Romawi. Sehingga kalian tuh harus menikah ulang sebenarnya karena tidak diajarkan oleh Yesus seperti sebagaimana di Matius 22 itu. Barang siapa yang dipersatukan oleh Allah, lah ini kan dipersatukannya oleh Pontifex Maximus, lihat. Tuh, ya enggak? Ini berarti berbahaya kalian ini harus pada nikah ulang. Karena kalau misalnya kita lihat ajaran dari kekristenan sendiri, itu sudah kita lihat tersirat di dalam 1 Korintus 6 nomor 16 di sini. 1 Korintus 6 nomor 16 itu, nah ini ya. Nah, tidak tahukah kamu, masa nggak tahu sih kekristenan, bahwa siapa yang menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Tuh begitu. Jadi kalau nempel prot-prot auto suami istri. Kenapa kalian malah ngambil yang punya pagan Romawi di sini? Kalian tuh nggak begitu. Jadi percuma kalian itu menikah di gereja itu terus yang ada pendeta-pendetanya itu karena pengajarannya simple. Dari Paulus sendiri loh. Tuh. Nempel dirinya jadi suami istri udah kelar. Gitu doang kalian nikahnya itu. Lanjut lagi ya soal tadi kejadian 1 belum dibahas ya. Kejadian 1 tadi di sini kejadian 1. Uni 1 menit aja nanti minta. Siap. Kejadian 1. Ini perhatikan di sini ya. Kalau dalam Biblos di sini bisanya kita lihat. Ini kan pertama dibikin nih di 27 ya, bisa kita lihat 27 itu laki-laki dan perempuan. Ini udah diciptain laki-laki dan perempuan. Maka Theos menciptakan laki-laki dan perempuan. 1 diciptain lagi di kejadian 22. Itu tadi perempuan yang dari tanah. Nah, ini perempuan yang dari tulang rusuk. Buti, selamat datang di kebenaran. Adam ya poligami. Mana kejadian berapa? Kejadian 2 nomor 23. Itu dilihat dong. Buti diingatkan kembali jangan membantah ketika atau menjawab ketika Bukan bantor lawan. nanya kok. Nah, terus Tetap dilanjut tidak lagi diperbolehkan. soal ini ya, soal apa namanya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Nah, terus ini. Nah, tadi ketika Laerudi menjawab umur segini dan segini itu salah ya, karena di dalam ini coba kita Ctrl F dulu. Mana nih? Kok nggak keluar? Enter. Di sini ya. Lihat. Jawaban yang benar tadi itu adalah A. A girl who is 3 years and 1 day old who father arranged her betrothal is betrothed through intercourse. Jadi pernikahan seorang wanita dalam kekristenan itu sudah bisa dimulai di umur 3 tahun lebih 1 hari dengan cara hubungan seksual. Intercourse. Dar, selamat datang di kebenaran. Umur 3 tahun. Sedangkan nabi kami menikah itu di umur 25 tahun. Bisa kita lihat di sini ya, Lae. Di mana tuh? Di sini. Nah, ini ya. Ini di Sirah Nabawiyah dari Ibnu Katsir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah saat beliau berusia 25 tahun. Masya Allah. Ya, 25 tahun berbeda dengan keimanan yang diimani dari bangsa-bangsa yang menyelamatkan orang Kristen. Pernikahan itu di umur 3 tahun. Silakan Unik. Oke, ini spesial buat Tante Uti yang jual-menjual katanya dan spesial untuk kristal-kristal. Hati-hati kalau di Kristen itu apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan ihi-ihi, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Mending kalau kamu diperkosa sama Kores Kristal, kalau kamu diperkosa sama Bang Rudi Yohanes, kamu terpaksa nikah sama dia menurut Ulangan pasal 22 nomor 28.
Ngeri Kristal jadi orang Kristen. Mending jadi Muslim, Kristal dinikahi